Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-mutahharin, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa kita sekarang? 16 Juni. Zulkaidah 19. Ada satu bulan yang terdapat di dalamnya semua macam induk ibadah. Jadi ibadah itu kalau secara definisi adalah ismun jami'un. Definisi ya ibadah. Likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min fi'lin wa qawlin zahiratan wa batinah. Sesuatu itu disebut ibadah adalah apapun bentuknya, asal tujuannya adalah mengharap ridho. Ngerti berarti bahasa Arab luar biasa. Mengharap ridho baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang dilakukan terang-terangan maupun ibadah batin. Maka ada namanya nafkah lahir, ada namanya nafkah batin. Seorang suami harus memberikan nafkah batin kepada istrinya. Selama ini yang kita paham nafkah batin itu hubungan badan. Padahal jelas badan itu lahir. Lahir itu artinya yang kelihatan. Batin artinya yang tersembunyi. Hubungan badan itu kan kelihatan, berarti nafkah lahir. Kok nafkah batin? Kita tuh keliru. Selama ini kita paham itu nafkah batin, bukan. Batin itu yang tidak terlihat, jiwa. Jadi nafkah batin seorang suami kepada istrinya adalah ketika suami menasehati istrinya. Itu berarti si suami sudah memberikan nafkah batin kepada istri. Ayo Pak, kapan terakhir kali nasihatin istri Pak? Apa kebalik, Bapak yang dinasihatin? Ya. Jadi ada ibadah lahir, ada ibadah batin, ada ibadah qauliyah macam zikir, ada ibadah fi'liyah macam sholat. Kalau sholat itu terdiri dari perbuatan dan perkataan, mencakup semuanya. Nah, dari segala macam bentuk ibadah itu ada ummahatul ibadah, induknya ibadah. Apa induknya ibadah? Induknya ibadah itu biasanya yang menjadi fondasi Islam kita. Ada berapa fondasi kita? Ada 5. Buniyal Islam wa ala khamsin: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, induk-induk ibadah itu berkumpul semua menjadi satu di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada sholat apa enggak? Ada. Apa yang kita lakukan? Sholat. Apa dampak perilaku sholat terhadap kehidupan kita? Tanha anil fahsya'i wal munkar.
Ada nggak sholat bulan Dzulhijjah? Ada. Apalagi yang ada bulan Dzulhijjah? Puasa. Ada nggak puasa bulan Dzulhijjah? Ada. Apa yang kita lakukan? Puasa. Apa dampak puasa terhadap kehidupan kita? As-siyamu junnatun. Puasa itu kata Nabi junnah. Junnah perisai, jinnah jin, jannah surga. Sama itu tulisannya, akar katanya sama. Jinnah artinya jin, jannah artinya surga, junnah artinya Perisai. perisai. Amin. 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 Sama apa hubungannya antara ketiga ini? Surga, jin sama tameng, apa hubungannya? Sama-sama tertutup, sama-sama tidak terlihat. Jin tidak kelihatan, tersembunyi. Surga belum kelihatan. Tameng fungsinya untuk menutup agar tidak terlihat. Jinnah, jannah, junnah. Junnah artinya apa? Perisai. Puasa itu sebagai apa? Perisai. Apa fungsinya perisai? Melindungi. Jadi puasa ini melindungi kita dari apa? Dari dua. Satu, melindungi dari api neraka. Yang kedua, melindungi diri kita agar tidak menuruti hawa nafsu. Karena barang siapa yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi itu puasa, junnah, menjaga diri kita dari syahwat, menjaga diri kita dari neraka. Ada nggak puasa bulan Dzulhijjah? Ada. Ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak kami puasa 9 hari langsung? Boleh, apa enggak? Apa ada tuntunannya dari Nabi? Ada. Mana dalilnya Ustaz? Kata Nabi dalam satu hadis disebutkan, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tapi sebentar lagi 10 atau 11 hari yang ada niat mau kurban dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kalau bisa jangan potong kuku, jangan potong rambut dan kawan-kawannya. Kawan-kawan rambut ini apa? Jenggot, kumis, bulu ketiak, dan kawan-kawan yang lain. Tapi kalau bisa jangan dipotong dulu. Kalau nggak bisa, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum potong rambut atau kuku bagi yang ingin berkurban. Ada yang mengatakan haram. Pendapat mazhab Ibnu Hanabilah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan haram, tidak boleh. Tapi ada juga yang mengatakan tidak sampai haram, dia makruh saja. Ada yang mengatakan tidak haram, tidak makruh, berubah. Nah, jadi dari ketiga pendapat ini kita tarik kesimpulan, kalau bisa dijaga, dijaga. Sekiranya memang terpaksa, ya baru kemudian itu terkhusus untuk yang ingin berkorban 11 hari lagi. Perihal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dalam hadisnya Nabi mengatakan amal soleh umum. Ya, kalau sudah disebut amal soleh umum, tak terbatas. Ibadah apapun, baik perkataan, perbuatan, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ibadah lahir, ibadah batin, bentuknya umum. Amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bahkan lebih baik daripada jihad sekalipun.
Coba kita sekarang ini jihad udah nggak ada, Pak, habis. Nah, kalau jihad disebut jihad itu ketika negara kita diserang, kita membela negara, itu jihad. Tapi kalau datang ke markas Brimob bunuh diri, bukan jihad, itu namanya teroris. Beda antara teroris dengan jihad itu beda. Jihad itu bukan teroris. Nah, jihad itu kan pahalanya luar biasa. Kalau mati disebut syahid. Tapi ada amalan yang kata Nabi lebih dicintai oleh Allah bahkan dibanding dengan jihad sekalipun. Cuman amalan itu nggak setiap tahun, nggak sepanjang hari. Dia dalam setahun itu hanya Allah kasih waktu 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal, kata Nabi, amal soleh umum. Apa amalnya? Ya apa saja terserah kita. Artinya apa? Ya, sholat sunnahnya 10 hari itu agak kita banyakkan. Ini yang biasanya duhanya 2 rakaat jadi 4, tahajudnya 2 rakaat jadi 4, ditambah. Karena hari itu nilainya tidak sama dengan hari-hari yang. Jadi ada yang mau beramal soleh dengan cara berpuasa 9 hari berturut-turut, bisa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10-nya Lebaran. Cuma bedanya Lebaran Idul Fitri sama Lebaran Idul Adha, biasanya Lebaran Idul Adha nggak ada THR. Dapatnya kupon, Idul Fitri dapat ya THR, boleh. Tapi tetap hukumnya bukan wajib yang puasa 9 hari itu. Kalau sudah masuk bulan haram, bulan mulia, puasa di hari apapun boleh. Beda kalau bulan biasa. Ini bulan haram ini 3 bulan berturut-turut ini. Ialah bulan ini Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah, bulan berikutnya Muharram, itu bulan haram, bulan mulia. Masuk bulan Safar sudah normal lagi. Kalau selain bulan haram, puasa pada hari Jumat, puasa pada hari Sabtu, puasa pada hari Minggu, makruh. Karahatut tanzih. Makruh itu apa berarti? Enggak dianjurkan. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari Id, Lebaran perpekan umat Islam. Maka dinamakan sholatnya sholat Jumat. Kenapa sholat Jumat itu disebut dengan sholat Jumat? Limana summiyal Jum'atu Jum'atan li'annahu yatajamma. Yatajamma artinya berkumpul. Sholatnya disebut dengan sholat jamaah. Maka sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, Lebaran perpekan. Yang namanya Lebaran itu mesti beda dengan hari biasa. Kalau hari biasa sedekahnya 2.000, berarti kalau hari Jumat tambah 5.000. Begitu. Jumat itu hari yang istimewa, spesial, maka dimakruhkan untuk puasa. Lebaran kok puasa? Tapi tidak sampai haram, makruh, lebih baik ditinggal. Jumat itu hari yang istimewa. Kami di pondok itu kalau sudah hari Jumat itu istimewa betul. Itu kalau dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu lawan tempe tahu, kerupuk, tempe tahu, kerupuk, kubis, tempe tahu, kerupuk, kubis. Itu kalau sudah hari Jumat tahunya beda. Daging.
Yang penting namanya daging, terserah daging ikan kah, dia daging ayam kah, daging sapi, daging kambing, yang penting itu. Apalagi kalau di pondok kami dulu di Ponorogo sana, itu santrinya zaman saya itu 4.000. Itu kalau hari Jumat udah selesai sholat, udah selesai doa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu setelah sholat ba'diyah itu lari semuanya ke dapur macam ikan teri. Kenapa kok cepat betul lari ke dapur? Hari biasa ke dapur biasa aja, nggak sampai lari lagi. Karena hari biasa lauknya kerupuk. Kalau hari Jumat daging, maka lari semangat. Sampai di dapur ternyata antri sudah level S. Macam obat nyamuk. Antri lama, tunggu sampai dapat bagian sampai depan. Sampai depan lauknya habis. Ya sudahlah, adanya apa? Kerupuk, balik lagi kerupuk lah, tak apa lah. Kerupuk juga kan dari ikannya. Insyaallah, di Jumat, kita Jumat itu mengkhususkan puasa pada hari Jumat itu makruh. Hari Sabtu, kenapa makruh untuk puasa? Karena hari Sabtu itu hari Lebaran juga, cuma bukan Lebaran kaum muslimin, Lebaran orang-orang Yahudi. Mereka mengenal istilah hari Sabat, waktunya mereka ibadah. Hari Ahad atau hari Minggu, Lebaran juga, Lebaran orang-orang Nasrani, hari Minggu. Makanya hari Minggu libur ya. Kalau di pondok kami liburnya hari Minggu. Saya di pondok liburnya Jumat. Kami di pondok enggak ikut kalender nasional, agak banten sedikit. Kenapa? Karena kita ibadahnya hari Jumat. Di Mesir saya 4 tahun libur nasionalnya hari Jumat. Nah, kalau kita ini libur nasionalnya masih hari Minggu. Wallahu a'lam. Siapa tahu nanti bisa pindah, nggak tahu kapan. Ngapa? Ya karena Jumat itu ibadah. Bagusnya memang libur. Kalau kami di pondok, kalau Ramadan itu 1 bulan penuh, nggak ada masuk kelas. 1 bulan Ramadan sudah istirahat ibadah. Di Mesir pun begitu, 1 bulan penuh Ramadan nggak masuk kelas, ibadah sudah. Yang mau baca Quran, yang mau ke masjid, jadi nggak terganggu dengan aktivitas lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bulan biasa, Jumat, Sabtu, Minggu, itu kita dimakruhkan untuk puasa. Kecuali misalkan Bapak Ibu udah terbiasa puasa Daud misalkan. Puasa Daud ini kayaknya jarang. Yang banyak puasa apa? Daud. Kecuali Bapak Ibu mengamalkan puasa Daud. Sehari puasa, besok enggak, sehari puasa. Ketemu hari Jumat enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, Qa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, puasa sebulan penuh enggak tengok-tengok hari lagi, hukumnya bukan makruh, tapi sunnah. Berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Sum, berpuasalah kamu fi ashhuril hurum." Berpuasalah di bulan-bulan haram. Jadi boleh Rajab, puasa Rajab, Zulqa'dah, sebenarnya bisa juga puasa Zulqa'dah, puasa Zulhijjah. Lebih ditekankan kenapa? Berdasarkan hadis tadi, amal soleh lebih dicintai oleh Ustaz. Saya mah nggak bisa kalau harus puasa 9 hari. Ya sudah, ngambil yang Arafah sama Tarwiyahnya saja.
Maka nanti dicatat tanggal 9 Dzulhijjah itu lingkar. Bahkan kita puasanya dari tanggal 8. Tanggal 8 puasanya namanya puasa Tarwiyah, tanggal 9 namanya puasa Arafah. Yang tidak berangkat haji disunahkan untuk puasa Arafah. Yang berangkat haji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Kenapa puasa? Ada apa dengan puasa Arafah? Ustaz, kata Nabi, kafir sanatain. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa setahun yang akan datang. Berarti siapa yang puasa Arafah setahun yang akan datang bebas berbuat dosa, gitu. Enak aja. Di mana ngajinya itu? Enggak, kita puasa Arafah. Maksudnya apa? Agar kiranya setahun ke depan ketika mau berbuat dosa ingat, mikir, lebih hati-hati. Oh iya, kan kemarin sudah puasa Arafah, takut nanti puasanya malah tidak diterima. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jadi di bulan Dzulhijjah itu induk-induk ibadah itu ada semua. Sholat ada, puasa ada, zakat ada nggak zakat? Ada. Bagi mereka yang memang haulnya sampai pada bulan itu, memang dia haulnya per bulan Dzulhijjah mengeluarkan. Atau bagi petani, yang memang dia petani kan mengeluarkan zakatnya per panen. Memang panennya pas bulan Dzulhijjah itu. Lagi pula zakat ini wajib. Yang sunnahnya apa? Zakat sunnah sedekah. Kan itu kan pasti digandeng kan? Pasti digandeng dengan yang sunnah kan? Sholatnya sholat wajib, sholat isya, sunnahnya qobliyah, ibadiyah, itu kan wajibnya kan? Puasa ada puasa wajib, puasa Ramadan, yang sunnahnya ada juga. Haji ada yang wajib, haji namanya, ada yang sunnahnya juga namanya zakat wajib, ada yang sunnahnya juga sedekah. Bahkan di bulan Dzulhijjah itu ada sedekah yang luar biasa, yang luar biasa sebagai syiar. Bahkan ulama mengatakan sedekah apa itu Pak Ustaz? Kurban. Bahkan ulama mengatakan sedekah 2.500.000 sama ikut patungan kurban, mana lebih baik? Lebih baik dia ibadah kurban, bahkan dibanding dengan sedekah yang nominalnya mungkin sama. Di kita berapa? 2-3 masih murah itu. Kalau makan nanti gimana itu? Apa mungkin ditambah dari masjid atau memang sapi? Enggak. Oh, kami di Lampung, biasa orang Lampung, temannya Andika Kapenten. Di Lampung itu udah 3 juta. Kita di sini masih 2-3 alhamdulillah. Nah, sedekah dengan nominal 2.500.000 dibanding kurban yang 2.300.000 itu lebih baik lagi ibadah kurban. Itu ada. Yang mana dalam riwayat yang Nabi mengatakan saking kurban itu dianjurkan sekali bagi yang mampu tentunya. Bahkan dalam mazhab Hanafi berkurban itu hukumnya wajib bagi yang kadar mampu. Ini apa? Ketika dia sudah memiliki harta sampai nisab zakat.
di tabungannya sudah 100 juta misalkan, sampai nggak Pak? Dari muka-mukanya di tabungannya 100 juta, amin loh. Amin aja dulu. Dari mana? Siapa tahu orang transfer nyasar kan? Loh, kawan saya ada Pak, ada orang transfer gini-gini dia nyasar, nggak ada yang ngaku. Ya sudah, gimana? Mau dipulangin kemana itu? Cuma saya udah lama nggak pernah ada yang nyasar itu. Insya Allah. Kalau di tabungannya sudah sampai nisab zakat, dalam pandangan Imam Hanafi, wajib hukumnya dia untuk berkorban. Berdasarkan hadis, man lahu sa'atan, kata Nabi, siapa yang mempunyai harta yang banyak, falam yudhi, kemudian dia kok tak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi apa? Jangankan ikut sholat bareng kami, dekat-dekat masjid kami aja nggak usah. Duit banyak, giliran untuk kurban mau nggak mau, giliran untuk hajatan pesta habis 200 juta, undang artis berapa? 200 juta. Itu bayaran artis. Disuruhlah Ustaz mimpin doa satu panggung dengan artis. Berapa Ustaz yang dikasih? 300.000. Mengajar. Loh, Ustaz marah? Bukan saya, kawan saya. Kenapa? Ya nggak sesuai. Masa ngundang artis 200 juta, Ustaz yang mimpin doa 300.000. Cuma nggak apa-apa, Ustaz itu ikhlas. Falam yutohi, duitnya banyak, rekeningnya banyak, kok nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallana. Keutamaannya adalah, kata Nabi, mengajarkan kepada kita bahwa itu tanduknya nanti, bulunya, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama jatuhnya darah ke tanah, itu kan cepat. Tapi ternyata ampunan Allah lebih dulu. Allah lebih dulu mengampuni orang yang berkorban tadi, diampuni dosa-dosanya sebelum darah nempel netes ke tanah. Berarti cepat untuk berkorban. Apa yang ingin Nabi ajarkan? Kalau kukunya yang tidak kita makan, tanduknya yang tidak kita makan, kulitnya yang tidak kita makan, kulit apapun alasannya tidak boleh diperjualbelikan. Alhamdulillah masjid kita Al-Hidayah ini sudah lama mempraktekkan man ba'a jildahu udhiyatahu fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban untuknya. Sia-sia. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Macam-macam. Bisa dibagikan ke panti asuhan. Cuma saya mikir, Ustaz, boleh nggak kulit ini dijual, dijadikan biaya operasional? Nggak boleh. Haram. Jadi gimana? Kasih ke panti asuhan. Saya terpikir, kalau semua orang yang berkorban kulitnya dikasih ke panti asuhan, wah cacat. Banyak itu, dapat duit itu panti asuhan. Iya, betul. Jadi ada cara lain atau tidak? Ada. Boleh, misalkan
sapinya 9, yang 2 ditaruh di panti asuhan misalnya, yang 7 kemana larinya? Diberikan kepada orang miskin yang jadi panitia kurban. Cuma jangan ngaku-ngaku miskin, nanti miskin beneran. Jangan ngaku miskin. Menjual kulit kurban untuk dijadikan duit operasional buat beli rokok, buat beli macam-macam, nggak boleh. Solusinya bagaimana? Itu dia tadi, kasih kulit tadi sama orang miskin yang ikut di kepanitiaan. Nanti setelah berpindah tangan, kulit itu menjadi miliknya, pasti dia jual juga. Untuk apa dia kulit? Betul? Panitia tadi menjual kulit itu udah boleh. Kenapa? Karena melalui dari proses pemberian kulit kepada orang miskin yang notabene dia adalah panitia, setelah dia memiliki tersebut baru dia jual, duitnya nanti baru misalkan dia pakai hasil penjualan kulit misalkan 5 juta, yang 4 juta dia pakai untuk operasional kurban, yang 1 jutanya untuk dia, ya kayak gitu boleh. Boleh, karena akadnya sudah beda. Yang nggak boleh itu kita yang kurban, kulitnya kita jual, nggak boleh. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zakat yang ada. Apa manfaatnya zakat? Kan kalau sholat tadi dampak perilaku sholat itu apa? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kalau sholat. Kalau puasa tadi apa dampaknya? As-siyam junnah. Puasa itu sebagai perisai. Sekarang zakat apa dampaknya? Apa manfaat? Apa yang kita dapatkan? Kata Allah, membersihkan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di sini juga ada yang keliru memahami ayat tutahhiruhum. Tutahhiruhum itu artinya membersihkan jiwa. Hum di sini kembalinya kepada muzaki, bukan kepada hartanya. Hum di sini kembali kepada orang yang berzakat, jiwanya menjadi bersih setelah mengeluarkan zakat. Jadi jangan dipahami tutahhiruhum itu artinya membersihkan harta. Karena harta yang didapat dengan cara haram nggak bisa dicuci dengan zakat. Zakat itu bukan pencucian uang. Loh kok enak, malik 100 juta, zakat 2,5%. Berapa 2,5%? 2,5 juta. Gara-gara keluar 2,5 juta, yang 97,5 jadi suci. Enak aja. Yang 97,5 tadi tetap ya nggak bisa dibersihkan. Jadi tutahhiruhum itu membersihkan, bukan hartanya yang dibersihkan, tapi jiwa. Zakat untuk membersihkan. Haji ada juga bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah tanggal 30 kita berangkat. Tinggal 30. Apa dampaknya haji dalam kehidupan kita? Apa yang kita dapatkan? Dalam hadis disebutkan al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah lainnya sebagai media pelebur dan penghapus dosa. Wa hajjun mabrur, siapa yang dapat haji mabrur,
laisa lahul jazaa'u illal jannah. Orang yang hajinya mabrur, maka yang dia dapatkan adalah surga Allah. Apa ciri-ciri haji mabrur? Orang yang hajinya mabrur, balik haji perilakunya tambah baik. Kalau balik haji perilakunya tambah buruk, maka hajinya belum. Balik haji bisa makin menjadi tua-tua lagi, makin tua makin jadi. Balik haji bisa, maka hajinya belum mabrur. Yang disebut haji mabrur adalah setelah pulang daripada haji itu mendapatkan atau perilakunya menjadi lebih baik. Nah, keempat itu semua dilakukan di bulan Dzulhijjah, atau bisa juga disebut dengan bulan Dzulhijjah. Apa nama lain bulan Dzulhijjah? Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bisa disebut Dzulhijjah, bisa juga disebut Dzulhijjah. Boleh. Bisa bulan apa? Dzulhijjah. Boleh. Cuma kita kurang familiar dengan Dzulhijjah, lebih familiar dengan istilah Dzulhijjah. Saya kira itu yang kita sudah memisah. Boleh ibu-ibu dulu. Bu, ada yang mau bertanya nggak, Bu? Nggak minta oleh-oleh. Setiap ketemu sama orang kan oleh-oleh. Ya nggak, kita saya ngomongin semua. Nggak berpada. Oleh-olehnya capek. Bapak sebelah kiri, gimana? Cukup? Aman? Pas?